Menghadapi sakaratul maut. Tidak ada hal lain yang lebih dahsyat yang menunggu manusia selain sakaratul maut. Maka, untuk menghadapi saat yang sangat dahsyat itu, tak ada yang bisa dilakukan selain merenungi dan mengingat kematian, lalu mempersiapkan diri untuk menghadapi sakaratul maut. Seorang bijak mengatakan, ada satu masalah besar yang menunggu di depanmu, dan yang lebih dahsyat, kau tidak tahu kapan ia akan datang menyergapmu. Diriwayatkan bahwa Luqman berkata kepada anaknya, "Anakku, ada satu hal yang tidak kamu ketahui kapan ia akan datang menemuimu. Bersiaplah untuk menyambutnya sebelum ia mendatangimu tiba-tiba." Namun, yang sangat mengherankan, manusia pasti merasa terusik dan takut ketika mendengar kabar ada seorang tentara yang mengejar dirinya sambil mengacung-acungkan tombak. Namun, ia sama sekali tidak terusik dan tidak ada rasa takut sama sekali ketika malaikat maut mendatanginya. Ketahuilah, rasa sakit yang dialami dalam sakaratul maut hanya bisa diketahui oleh orang yang merasakannya. Siapapun yang tidak merasakannya hanya bisa mengetahui melalui analogi pada berbagai rasa sakit yang pernah dirasakannya, atau dengan mengambil petunjuk dari keadaan orang yang menghadapi sakaratul maut. Sebagai analogi, ketahuilah bahwa hanya sedikit rasa sakit yang akan sampai pada ruh, sementara kematian merupakan rasa sakit yang sampai dan dirasakan langsung oleh ruh. Kepedihan, rasa sakit, dan kepayahannya dirasakan oleh semua organ tubuh. Dengan demikian, rasa sakit saat kematian datang sangatlah dahsyat dan tak terbandingkan. Perhatikanlah bagaimana jasad merasa sakit dan menderita ketika api menyentuh dan membakar dirinya. Rasa sakit semakin berlipat-lipat ketika seluruh bagian tubuhnya terbakar hingga semua organ dalamnya. Ia tidak bisa menjerit karena teramat hebatnya rasa sakit yang naik ke hati dan meliputi semua organ tubuhnya, sehingga semua organ tubuhnya melemah. Tidak ada kekuatan sedikit pun yang tersisa untuk minta tolong. Akal pemikiran dan kekuatan logikanya telah mati, lisannya menjadi bisu, dan semua bagian tubuhnya melemah tak berdaya. Seandainya ia bisa mengambil jeda, meskipun hanya sekedar merintih, menjerit dan minta tolong, ia pasti merasa senang. Akan tetapi, ia sama sekali tidak bisa melakukannya. Meskipun ada satu kekuatan yang tersisa, kekuatan itu hanya bisa digunakan untuk mendengar suatu rintihan, erangan, dan suara geraman lemah di dalam dada dan tenggorokannya ketika ruh dicabut. Di saat itu, warna kulitnya berubah menjadi suram, seakan-akan ada debu yang muncul darinya. Sesungguhnya, keadaan itu merupakan dasar fitrah dirinya. Kemudian, ruh dicabut dari setiap urat nadinya, sehingga semua organ tubuhnya mati berangsur-angsur. Yang pertama kali terjadi adalah pembekuan dua telapak kaki, lalu kedua betis, kemudian kedua paha. Setiap organ tubuh mengalami sekarat dan kegelisahannya sendiri hingga ruh itu sampai di tenggorokan. Di saat itu, pandangannya tentang dunia dan para pecinta dunia menjadi putus dan pintu tobat ditutup. Nabi SAW bersabda, "Tuqbalu taubatul abdi ma lam yugharghir." Tobat seseorang masih diterima selama ia belum sekarat. Diriwayatkan dari Al-Hasan bahwa Nabi SAW pernah menjelaskan kematian, kepayahan, dan rasa sakitnya. Kemudian bersabda, Qadaru 300 darbatin bis-saif, setara 300 kali sabetan pedang. Zaid bin Aslam meriwayatkan bahwa ayahnya berkata, kalau masih ada beberapa tingkat kebaikan bagi seorang mukmin, tetapi ia tidak bisa menggapainya dengan amalnya, maka Allah akan membuat berat kematiannya sehingga ia merasakan sakaratul maut. Lalu, sebagai balasan atas beban yang sangat berat itu, ia mendapatkan syurga. Dan jika orang kafir mempunyai perbuatan baik yang tidak diberi balasan di dunia, maka kematiannya akan dipermudah sebagai pahala untuknya. Kemudian tempat kembalinya adalah neraka. Diriwayatkan bahwa seorang alim sering bertanya kepada orang-orang yang sedang sakit, bagaimana kau akan menemukan kematian? Suatu ketika, orang sakit yang ia tanya menjawab,
seakan-akan langit dilipatkan ke bumi dan seakan-akan jiwaku keluar melalui lubang jarum. Nabi SAW bersabda, "Mautul fujaati rahatul mu'mini wa asafun 'alal fajir." Mati secara tiba-tiba merupakan istirahat bagi orang mukmin dan pelipur lara bagi fajir. Disebutkan bahwa di antara orang-orang yang mati ada orang yang melihat rupa malaikat maut sehingga hatinya dipenuhi rasa takut yang sangat hebat. Diriwayatkan bahwa Ibrahim Al-Khalil alaihi salam pernah berkata kepada malaikat maut, "Bisakah engkau memperlihatkan rupamu ketika kau mencabut ruh orang yang jahat?" Malaikat menjawab, "Kau tidak akan mampu melihatnya." Malaikat kemudian berkata lagi, "Cobalah berpaling dariku." Maka Nabi Ibrahim berpaling dan setelah beberapa saat menoleh lagi. Ternyata ia melihat seseorang yang sangat hitam dengan bulu-bulu yang tegak, bau, mengenakan baju hitam. Dari dalam mulut dan lubang-lubang tubuhnya keluar jilatan api dan asap. Melihat sosok itu, Nabi Ibrahim alaihissalam jatuh pingsan. Saat tersadar, malaikat maut telah kembali pada rupanya yang semula. Ibrahim berkata, "Wahai malaikat maut, seandainya orang yang jahat hanya menjumpai wajahmu ketika ia hendak mati, niscaya itu akan menjadi siksaan yang cukup baginya." Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Nabi Daud alaihi salam seorang pencemburu. Jika hendak pergi, ia mengunci pintu. Pada suatu hari, ia mengunci pintu dan pergi. Kemudian istrinya mengawasinya dan ternyata ia melihat seorang laki-laki di dalam rumah. Lalu istri Nabi Daud bertanya, 'Siapakah yang memasukkan laki-laki ini?' Jika Daud datang, ia pasti akan mendapat kesulitan dari Daud." Kemudian Nabi Daud datang dan melihat laki-laki itu. Nabi Daud bertanya, "Siapakah kau?" Orang itu menjawab, "Aku adalah orang yang tidak merasa takut kepada para raja dan tidak ada tabir yang bisa menghalangiku." Nabi Daud berkata, "Kalau begitu, demi Allah, kau adalah malaikat maut." Kemudian Nabi Daud menemaninya di tempatnya. Satu riwayat lain menyebutkan bahwa Isa alaihissalam pernah berjalan dan melihat tengkorak. Isa menyentuhnya dan berkata, "Berbicaralah kepadaku dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala." Tengkorak itu berkata, "Wahai Ruhullah, aku adalah seorang raja pada masa ini dan itu. Seseorang mendatangiku dan saat itu aku sedang duduk di istanaku mengenakan mahkota, dikelilingi tentara dan para pelayan yang siap melayaniku. Tiba-tiba malaikat maut datang dan saat melihatnya, setiap organ tubuhku seperti lepas. Kemudian jiwaku mendatanginya." Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang pencemburu dan ia punya satu ruangan khusus untuk beribadah. Ketika keluar, ia pasti menguncinya. Pada suatu hari, saat pulang, ia melihat seseorang di rumahnya sehingga ia bertanya, "Siapakah yang menyuruhmu masuk ke rumahku?" Orang itu menjawab, "Yang menyuruhku masuk adalah yang lebih berkuasa dibanding aku dan kau." Ibrahim bertanya, "Malaikat apakah engkau?" "Aku adalah malaikat maut." "Bisakah kau memperlihatkan rupa yang dengannya kau mencabut ruh orang mukmin?" Malaikat maut menjawab, "Ya." Kemudian Nabi Ibrahim berpaling dan saat menoleh lagi ia melihat seorang pemuda yang tampan, berpakaian indah dan berbau harum. Ibrahim berkata, "Seandainya seorang mukmin hanya melihat ini saat hendak mati, niscaya itu cukup baginya." Ada juga orang yang hendak meninggal dunia dengan menyaksikan dua malaikat penjaga. Wuhaib mengatakan, "Kami pernah mendengar bahwa tidak ada seorang pun akan mati kecuali dua malaikat yang mencatat amalnya saling melihat. Jika orang itu adalah orang yang taat, kedua malaikat itu akan berkata kepadanya, 'Semoga Allah memberi balasan setiap kebaikan dari kami kepadamu. Banyak majelis kebaikan yang di sana kau membuat kami ikut duduk dan banyak amal saleh yang kau lakukan yang membuat kami datang. Dan jika orang itu adalah orang yang jahat, maka kedua malaikat itu akan berkata, semoga Allah tidak memberi balasan kebaikan dari kami kepadamu. Banyak majelis kejelekan di sana yang kau membuat kami ikut duduk. Banyak perbuatan buruk yang kau perdengarkan kepada kami. Ada juga orang yang saat hendak mati melihat tempat mereka di neraka sehingga hatinya dipenuhi rasa takut. Ini dialami pada pelaku maksiat. Mereka tersiksa karena ruh mereka tidak akan keluar selama ia belum
belum mendengar satu dari dua kalimat yang dikatakan malaikat maut. Terimalah neraka, wahai musuh Allah, ataukah terimalah surga, wahai kekasih Allah. Keadaan inilah yang ditakutkan oleh golongan arbab al-qulub. Nabi SAW bersabda, la yakhruja ahadukum minad dunya hatta ya'lama aina masirahu wa hatta yara maq'adahu minal jannati awin nar. Tidaklah salah seorang di antara kalian keluar dari dunia kecuali ia telah mengetahui kemana ia akan kembali, dan setelah mengetahui tempat duduknya di surga ataukah neraka. Wallahu a'lam.